Alhamdulillah. Mohon maaf ya, kemudian hari ini pakai masker karena yang hari ini yang sedang tidak enak badan atau tidak sehat adalah saya sendiri. Ya, jadi saya tidak mau kalian tertular penyakit saya. Oke, tapi insya Allah Anda sudah divaksin semua. Insya Allah masa Anda pada hari ini. Oke, ya, Mbak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kayaknya kita berdoa dulu ya. Menjelaskan semua pembelajarannya dari awal sampai akhir, walaupun pelajaran saya ataupun orang lain atau guru lain. Silakan Mbaknya untuk memimpin doa. Bagi ini dan silakan. Siap duduk, siap berdoa, mulai. Selesai. Kemudian memulai pembelajaran ya, dan memulai absensi. Kemudian mau tanya dulu pembelajaran hari ini Anda sudah siap menerima semuanya? Siap ya, karena masih pagi juga ya Pak ya. Oke, hari ini hadir semua enggak? Hadir ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, minggu kemarin Budian sudah meminta Anda untuk menyiapkan pembelajaran untuk minggu ini. Ya, kemarin kita belajar mengenai apa? Faktur. Ya benar. Dan faktur selesai. Setelah itu kita belajar kemudian menyampaikan minggu depan kita belajar perhitungan lagi, tapi bukan perhitungan faktur ya, tapi yang kita hitung adalah resep. Jadi di apotek itu kan pasti ada resep yang masukkan untuk apa? Ditebus. Pernah nggak Anda menebus obat atau menebus resep ya? Menebus resep obat dari dokter ke apotek? Pernah. Mau resep dari dokter apapun, spesialis apapun ya kan? Jadi kita menebus obat nih, Mbak mau menebus obat, kasih resepnya ke apotek atau ke rumah sakit ya, instalasi farmasi rumah sakit. Benar nggak ya? Nah, apa namanya? Pernah nggak sih merasa seperti ini? Kok harganya mahal ya? Padahal obatnya pernah dibeli tanpa resep, tapi kok ternyata saya pas pakai resep kok harganya lebih mahal. Pernah nggak? Pernah merasa aja gitu kan? Merasa ya. Perasaan itu obatnya malahan dibeli yang kemarin ya, tapi tanpa resep. Tahu-tahu dia pakai resep kok harganya setelah dihitung sama si pegawai apoteknya harganya menjadi lebih mahal. Pernah kan? Pernah. Ya, dulu saya sebelum belajar farmasi juga merasakan kok lebih mahal kenapa ya gitu kan. Nah, tapi setelah saya belajar mengenai kefarmasian, saya baru tahu oh ada hal-hal yang membuat harga itu menjadi lebih mahal dibandingkan kita membeli tanpa resep. Oke. Setelah itu menurut Anda itu kenapa? Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira kenapa? Sepertinya licik itu kok. Ada nama dokternya, saya jadinya dimahalin. Oke, ada dokternya tadi dari dokter dimahalin harganya. Ada lagi enggak? Nah, menurut Anda itu kalau menurut Anda apa? Yuk, celutukan di hati aja gitu loh. Ya Allah, Gusti, larangnya, ya Allah, ya kan? Ya kan? Ada dokternya Bu, jadi dimahalin harganya itu. Apoteknya ingin untung gede Bu, mumpung nih resep nih dan sebagainya. Oke lah, seperti pembelajaran kemarin kita kesampingkan ya hal seperti itu. Nanti kita akan belajar faktornya apa sih yang membuat harga resep dengan non resep itu berbeda. Anda sudah belajar mengenai itu ya, screening resep di kelas 10 sudah pernah kan? Hitung dosis sudah kan? Nanti pembelajaran hari ini hampir mirip dengan itu, tapi Anda tidak menghitung dosis dengan menggunakan rumus Billing atau rumus Yoda. Kemudian nanti Anda langsung pakainya apa? Hitung harganya. Karena pasien tidak membutuhkan dosisnya, rumusnya pakai apa ya Mbak? Nanti kalau menghitung ya, kalau resep saya yang akan ditanya. Pokoknya kami yang penting adalah screening ini sudah DTD atau belum DTD, gitu aja. Habis itu hitung harganya, pasien mau nebus apa enggak, separuh atau tidak, seperti itu aja. Oke. Apa namanya? Tujuan pembelajaran hari ini apa? Tujuan pembelajaran hari ini seperti ini. Yang pertama adalah bahwasanya Anda
kita akan belajar. Oke, apa namanya? Untuk apa sih Anda harus tahu tentang resep? Ya tahu lah, ada nantinya calon-calon TPK kok. Emang apotek jualannya selain obat, ngitung harga obat, kan ada resepnya masuk ya tadi juga sampaikan, benar nggak sih? Ya ada resepnya. Kan nggak mungkin resep masuk ke toko roti, kan nggak mungkin. Resep masuknya kan ke apotek kan? Nah, Anda calon TPK baca resep dokternya, lakukan sesuai resep, permintaan pasiennya apa? Kan seperti itu. Ya, paham kan? Nah, ada calon-calon TPK, kemampuanmu di bidang kefarmasian selain farmakologisnya, semua medikasi, PIO-nya, harga resep juga Anda harus paham. Ya. Oke, sebelumnya kalian akan menampilkan PowerPoint dulu ya mengenai pelayanan farmasi yang hari ini. Materi kita adalah analisis harga obat pada resep. Yang minggu kemarin kita faktur, masih tentang hitungan, karena Anda tidak akan bisa menghitung harga resep kalau Anda tidak tahu harga faktur obatnya berapa. Oke, ya sudah. Dan sekian ini harga obat pada resep itu ada biaya PPN 11%. Ini nanti masuknya ke faktur, tapi kita sudah belajar faktur kemarin. Terus harga jual apotek juga akan mempengaruhi harga resep, karena dari harga PPN, harga faktur nanti akan menjualnya dengan laba berapa persen, terus akan berubah menjadi harga resep dan ada istilah uang racik. Ya, ada muslah, ada emballase. Pernahkah kalian berpikir bagaimana harga obat di suatu apotek bisa ditetapkan? Kenapa harga resep obat berbeda dengan kita membeli tanpa resep? Dan pertanyaannya, kenapa pula harga resep obat di apotek satu dengan apotek lainnya berbeda? Ya kan? Jadi pertanyaan pertama adalah kenapa harga resep obat berbeda saat kita membeli dengan non resep? Awal tadi sudah sampaikan. Yang berikutnya, kenapa pula harga resep obat di apotek satu dengan yang lainnya berbeda? Ya. Apa sih yang membuat perbedaan itu, terus bagaimana cara kita akan menghitung harganya? Ya. Oke. Sebelumnya sudah akan menampilkan satu video pembelajaran, silakan disimak. Nanti dari video tersebut Anda akan mengerjakan di KPT Anda. Saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan harga resep dan permintaan obat lainnya. Yang pertama kita hitung adalah harga resep. Untuk tahap pertama kita harus mengetahui berapa jumlah tablet yang diperlukan dalam membuat resep tersebut. Ini adalah cara menghitung jumlah tablet yang diperlukan dalam membuat resep tersebut. Yang pertama adalah asam mefenamid. Dalam resep diperlukan setengah tablet asam mefenamid dalam satu bungkus puyer. Sedangkan kita diminta membuat 20 bungkus puyer, tapi pasiennya meminta hanya 10 bungkus saja. Jadi kita akan membuat hanya 10 bungkus puyer. Jadi asam mefenamid yang kita perlukan adalah setengah tablet dikali 10 bungkus. Jadi setengah kali 10 adalah 5 tablet. Selanjutnya adalah CTM. CTM di dalam resep kita memerlukan 2 mg. Karena kita akan membuat 10 bungkus puyer, maka kita kali 10 bungkus, maka kita perlu sebanyak 20 mg CTM. Kita lihat dalam daftar harga apotek, kita memiliki CTM dengan kekuatan 4 mg. Jadi untuk CTM 4 mg kita memerlukan 20 mg bagi 4 mg
yang ketiga adalah vitamin C. Jadi di dalam resep vitamin C yang diperlukan adalah 50 mg dalam setiap bungkus puyer. Karena kita akan membuat 10 bungkus, maka kita kali 10. Maka kita perlu vitamin C sebanyak 500 mg. Kita lihat lagi untuk vitamin C yang tersedia di apotek, kekuatannya adalah 50 mg. Jadi vitamin C dengan kekuatan 50 mg, kita perlu 500 mg dibagi 50 mg adalah sebanyak 10 tablet. Untuk obat yang keempat adalah Equal. Equal di dalam resep kita perlu sebanyak 1/5 tablet dalam satu bungkus. Karena kita akan membuat sebanyak 10 bungkus, maka kita kali 10. Hasilnya adalah 2 tablet Equal. Nah, jadi kita perlu untuk membuat resep ini, kita memerlukan asam mefenamat sebanyak 5 tablet, CTM sebanyak 5 tablet, vitamin C 50 mg sebanyak 10 tablet, dan Equal sebanyak 2 tablet. Setelah kita mengetahui berapa jumlah tablet yang kita perlukan, maka kita akan menghitung harga dari masing-masing obat tersebut. Yang pertama, asam mefenamat. Kita perlu sebanyak 5 tablet. Kemudian CTM kita memerlukan sebanyak 5 tablet. Vitamin C kita memerlukan sebanyak 10 tablet, dan Equal sebanyak 2 tablet. Dari itu kita lihat harga dari daftar harga yang kita punya. Untuk asam mefenamat, harga per tabletnya adalah 1.500. Maka kita tulis di sini harga satuannya adalah 1.500. Sehingga untuk total harga asam mefenamat 1.500 dikali 5, yaitu 7.500. Kemudian untuk CTM, kita lihat lagi untuk harganya. Jadi harganya per tablet itu adalah 500. Kita tulis di harga satuan 500. Jadi untuk total harganya 500 dikali 5, yaitu 2.500. Selanjutnya untuk vitamin C, kita lihat lagi harganya. Vitamin C 50 mg per tabletnya adalah 500. Ini kita tulis di harga satuan 500, total harganya menjadi 5.000 karena dikali 10. Selanjutnya untuk Equal. Equal harganya 500 per tablet. Sehingga harga total harganya untuk Equal adalah 1.000. Jadi untuk total harga keseluruhan kita tambahkan 7.500 ditambah 2.500 ditambah 5.000 dan ditambah dengan 1.000. Hasilnya adalah 16.000. Kemudian kita lihat untuk ketentuan tuslah dari obat racikan di apotek Skanepa Pharma, yaitu sebanyak 1.000. Kita tambahkan tuslahnya 1.000. Tidak ada diskon, sehingga total harga yang harus dibayarkan untuk resep oleh pasien adalah sebesar 17.000.
kira-kira nanti Anda mengerjakannya mirip dengan video tersebut. Kemudian buat kira-kira mirip seperti itu. Tinggal nanti Anda lihat resep Anda dapatnya yang seperti apa. Baca. Ya, tadi di video pembelajaran ada si apotekernya menjelaskan mengenai tuslah ya Pak ya. Itu juga kemarin kemudian tanyain sama Anda atau minta tolong sama Anda tentang Mbak nanti cari ya istilah tuslah sama embalase itu apa. Bagaimana? Sudah dicari belum ya? Atau ada yang mau nyoba jawab tuslah embalase? Ini hal yang baru dari Anda dari kelas 1 Anda belum tahu istilah tuslah embalase ya. Tapi di kelas 2 ini Anda harus tahu istilah itu karena nanti akan ada. Gitu. Di ISO tidak ada Mbak tuslah embalase. Ada yang mau menjawab? Siapa? Mbak silakan Mbak kan. Setahu saya tuslah itu jasa profesi, sedangkan embalase jasa cek. Tapi saya belum tahu maksudnya apa tuh. Jasa tuslah itu jasa profesi, sedangkan embalase itu jasa racik. Ini pasti pengetahuannya yang Anda cari hampir mirip ya, hampir sama kan? Jadi tuslah itu istilahnya adalah memang istilahnya jasa profesi. Tapi yang dimaksud jasa profesi itu apa? Jasa profesi itu ibaratnya seperti kita memberikan jasa servis kepada si apotekernya dan karyawannya. Jasa profesi. Bu, bentuknya apa? Ya bentuknya ya dalam bentuk tips uang. Tapi Anda tidak akan memberikan kepada apotekernya, tapi nanti akan dimasukkan dalam resep. Nah, ada istilah embalase. Embalase itu adalah jasa racik. Anda kalau rebus obat racikan, dapat kapsulnya enggak? Di kapsul? Di puyer? Nah, Anda kira kapsul puyernya Anda kira itu enggak dihitung harga? Apa ngitung obatnya kok? Enggak kok Mbak. Kapsulnya, kertas puyernya, klip obatnya. Anda praktek kan di kelas 1 dulu? Itu dihitung harganya loh. Bungkus sampingannya. Nah itu namanya embalase. Jadi pernik-pernik kecil yang digunakan untuk membungkus obat itu namanya jasa racik Mbak. Terus muyer Mbak. Nah, yang muyer ya orang mesake, muyer 30 kapsul kok ya orang mesake Mbak. Nyok dikasih jasa racik, nyok dikasih jasa profesi, gitu loh maksudnya. Tapi tidak semua apotek ada istilah tuslah dan embalase. Tapi Anda tidak perlu tanya, enggak di sini ada tuslah sama embalasenya enggak usah. Nanti itu sudah tahu-tahu total general langsung dikasihkan Bu, habisnya sekian. Biasanya di situ sudah ada embalasenya, sudah ada tuslahnya, gitu loh. Caranya berbeda setiap apotek. Jadi nanti kalau misalkan nanti pas PKL Anda menemukan istilah seperti itu, ya udah usah ngomong sama teman yang lain yang tidak paham. Ini rahasia. Besarannya berbeda setiap apotek. Seperti itu. Ya, harus dipaham ya. Oke. Berikutnya adalah sebelum kita mempelajari bagaimana memberikan harga resep, yuk kita belajar dulu tentang apa sih yang terdapat pada resep. Anda melakukan screening resep kelas 10 kan? Screening resep. Screening resep itu ada screening administrasi, nama dokternya, terus praktek di mana, gitu ya. Terus nama pasiennya ini administrasi dulu. Terus ada istilah farmasetis. Ada nama obatnya apa, berapa jumlahnya berapa, ya. Terus ada aturan pakainya, ya. Terus ada syaratnya, benar nggak sih? Tapi Anda belum sampai ke screening klinis. Kenapa? Itu ranahnya nanti universitas. Anda hanya cukup administrasi dan farmasetisnya dulu. Jangan lupa Mbak, saat melakukan screening resep, cek itu kalau Anda dapat racikan data dosis atau non data dosis. Saya yakin kelas 10 Anda sudah pernah membedakannya, sudah diajari oleh guru kelas 10. Nah, itu jangan sampai lupa. Kenapa? Itu nanti akan itu akan mempengaruhi jumlah obat yang akan Anda hitung. Hati-hati loh Mbak. DTD non DTD. Kalau Anda berlebihan non DTD
tugas yang saya berikan tidak usah melirik kelompok yang lainnya. Kerjakan saja, fokus ke tempat Anda. Kemudian akan berikan LKPD dan bahan ajar untuk Anda. Oke, contohnya bagi tugas Mbak. Anda ada 15 anak, satu kelompok berisi 15 ada 3 kelompok ya. Bagi tugas, 2 anak mempersiapkan PowerPoint, 3 anak lainnya silahkan kerjakan tugas yang saya berikan. Dia akan membagikan resep untuk Anda beserta data harganya. Silakan nanti dianalisa resepnya, lakukan screening yang tadi dia sudah sampaikan ya. Ini untuk kelompok ketiga. Silakan ini resep Anda. Ini yang resep untuk kelompok pertama. Mbak, ikuti LKPD-nya. Ikuti LKPD-nya itu Budian sudah berikan resep masing-masing untuk Anda. LKPD 1, bahan ajar, resepnya, daftar harga. Silakan nanti resepnya dipotong ya yang bagus, tempelkan di LKPD Anda sama daftar harganya. Hah? Ya, nanti Budian akan keliling masing-masing. Oh ya, Budian juga menyiapkan ISO untuk Anda. Ya. Karena ini hitung harga tunggal dan racikan, resep tunggal dan racikan, Anda pasti membutuhkan
obatnya berapa miligram, karena untuk yang membagi dosisnya silakan dicari di ISO. Anda sudah bisa ya pakai ISO belum kan? Belum diajari kan? Nah, yang dapat resep racian, Anda harus tahu bagi dosisnya berapa miligram, karena untuk mendapatkan jumlah obat yang akan Anda gross nantinya. Dari ini ISO, saya tidak akan memberitahu cara memakainya karena itu kelas 1 sudah.
Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Selesai. Jadi setelah ini kita mulai presentasi ya. Kita kelompok 1 silakan presentasi sebentar ya. Atau yang sudah siap dulu kelompok berapa? 2 ya. 2 silakan mbaknya presentasi dulu kelompok 2. Mau pakai laptopnya ujian enggak apa-apa? Ya, daripada lepas-lepas benda nanti. Ini kelompok 2 mau mulai dulu untuk presentasi. Silakan disimak hasilnya dari kasusnya apotiknya dia. Ini apotiknya dia, kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti silakan Anda mau bertanya kah atau hal yang tidak kok aneh atau dirasa kok beda ya sama punya saya seperti itu ya. Ya oke, silakan mbaknya. Oke, Budian hanya akan menyimak saja ya. Nanti Budian akan lihat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Totalnya menjadi 9.045, ditambah embalasannya 8.000, terusnya 4.000, dan plastik bungkusnya 1.000. Maka harga yang harus dibayarkan oleh pasien adalah 22.100. Oke, ini kelompok kedua ya. Anda mendapatkan resepnya adalah tadi aku nggak coba ditampilkan Kak. Resep kelompok kedua tadi dapat apa? Resepnya
bagi ya, spesialis gigi ya. Oke, tolong pengambilan obatnya sebanyak amoxicillin 1, prednisolnya 1, CTN-nya 4 mg juga 1 dibuat. Paracetamol paracetamol 1 seperti itu. Oke, ini resepnya. Silakan harganya Mbak ditampilkan dengan berarti pasiennya membayar sejumlah berapa totalnya? 22.100. Oke. Indeks labanya adalah 25%. Ini dari apoteknya ya Mbak ya. Itu harga sudah termasuk harga PPN ya Mbak ya? Sudah termasuk harga PPN. Oke. Paracetamolnya, embalasannya, raciknya berapa bungkus Mbak? 10 bungkus. Jadi per puyatnya berapa? 800 kali 10 berarti 8.000. Untuk serangnya 4.000. Plastik ya itu ya? Sorry. Plastik bungkusnya 1.000. Untuk serangnya oke, ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari kelompok yang lain? Oh, Anda dari kelompok? Mbaknya kelompok 1 mau tanyain sama kelompok kedua Mbak. Nah, silakan. Mengapa bagaimana merancangkan penggunaan obat kelompok 2 berbeda dengan kelompok 1? Kenapa tidak dibagi dengan persediaan dosis obat? Oh, persediaan dosisnya beda ya? Sama-sama racian ya Mbak? Sama-sama racian tapi tidak dibagi dosis sediaan ya. Kenapa kok ambilnya kok 1-1-1? Oh iya 1-1-1. Oke, Mbaknya silakan. Oh masa kemudian yang jawab ya? Sama dengan saya. Oh, Mbaknya kerjasama yang bagus sekali. Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Resep kami racikan non-DDD, yang artinya tidak dibagi dengan sediaan obat dan tidak dikali jumlah dosis puyer. Di mana untuk perhitungan penggunaan obat berarti jumlah obat yang diambil untuk 10 jenis puyer. Obat misal dalam resep kami tertera amok 1 tablet, berarti kami hanya mengambil 1 tablet amok untuk dikerus dan dibagikan 10 jenis puyer. Begitu juga dengan obat yang lainnya. Biasanya ini digunakan dokter untuk racikan anak-anak usia di bawah 5 tahun atau disesuaikan dengan bobot anaknya. Oke, ya. Itu jawaban dari kelompok 2 ya Mbak ya. Semoga bisa dipahami. Nanti Bu Diana akan perjelas maksudnya juga. Sudah selesai? Sudah selesai. Silakan beri aplaus untuk kelompok kedua ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
dan ada dua jenis obat, yaitu yang pertama yaitu obat tunggal dan obat racikan. Selanjutnya pada kolom pertama yaitu kolom perhitungan pengambilan obat. Obat pertama adalah cetrimocazole setengah tablet. Jumlah pengambilan obatnya yaitu 5 tablet. Yang kedua adalah CTM dengan jumlah pengambilan obat 1,25 tablet. Dan yang terakhir adalah prednisone dengan jumlah pengambilan obat 2 tablet. Yang kolom kedua adalah jumlah resep obat yang harus dibayar oleh pasien dengan pengambilan penuh. Yang pertama adalah cetrimocazole dengan jumlah pengambilan tabletnya adalah 5 tablet. Jumlah tersebut ditambah dengan harga yang diberikan apotek yaitu 30%. Jadi harga totalnya adalah itu 200. Kemudian CTM dengan harga total 1.500. Yang ketiga adalah prednisone dengan total harga 1.300 juga. Dan yang keempat adalah saliserpat yaitu yang tadi sebagai obat tunggal dengan harga total 14.950. Kemudian ada penambahan plastik bungkus 1.000 dikali dengan jumlah obat racikan sebelumnya yaitu menjadi 3.000. Embalasannya adalah 6.000 dan usulannya adalah 3.000. Jika dijumlah menjadi 34.750 dan dijualkan menjadi 35.000. Dan 35.000 yang harus ditebus oleh pasien. Sudah? Oke, silakan sampaikan resepnya dulu banyak. Ini kelompok 1 dia mendapatkan racikan juga sama seperti kelompok kedua. Cuma ada perbedaan tadi ya. Perbedaannya adalah si kredit resep Anda berarti ini DTT atau DTT Mbak? Kelompok Anda data dosis atau non data dosis? DTT ya. Data berarti Anda membagi dengan dosis sediaan obatnya. Jadi isunya berapa ya? Oke. Di situ cetrimocazole setengah tablet berarti dikalikan 10. Berarti mendapatkannya 5. CPM-nya 0,5 dikalikan 10 bungkus dibagi sediaan. Itu obat satunya. Tapi yang satunya dapat salisir ya. Beda ya ini ya. Batal nih berarti farizin ya. Oke, ini berbeda dengan kelompok yang kedua tadi ya. Racian sama, cuma tidak ada datalis dosis, yang artinya berarti mengambil satu obat itu untuk 10 bungkus. Ini bedanya dengan kelompok 1 adalah di kelompok 1 itu data dosis artinya dibagi 10 bungkus lalu dibagi sediaan. Ini dia disesuaikan dengan ukuran disesuaikan dengan usia anaknya ataupun berat badan anaknya. Kalau anaknya masih kecil di bawah 5 tahun biasanya non datalis dosis. Jadi total harganya berapa sih? Bukan dulu. Total harganya aduh kecil sekali. Berarti harganya adalah kamu kulit ya. Harganya berapa yang harus dibayar? 35.000. Tapi ini dengan indeks margin laba ditetapkan oleh apotek. Oke, ada yang mau tanya dari kelompok 1? Maksudnya kelompok 1 presentasi, dari kelompok 2, 3 ada yang mau tanya enggak? Enggak, karena hampir mirip dengan kelompok 1 ya. Cuma tadi udah dijelasin ya di depannya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk untuk kelompok 1. Terima kasih. Berikan kelompok sama tangan, Mbak. Kelompoknya berikutnya adalah
Nah, bisa dilihat ini hasil kelompok 3. Di sini kami mendapatkan resep dari Dr. Anissa Kamelia. Nah, di sini obatnya obat tunggal, jadi bukan racikan. Bisa langsung ke perhitungan pengambilan. Nah, di sini perhitungan pengambilan obatnya ada 3 obat tunggal. Ada ciprofloxacin 500 mg, ada methylprednisolone, terus ada methanol. Ini kita hitung pengambil obatnya, ini ada ciprofloxacin 10 tablet, methylprednisolone 10 tablet, methanol 10 tablet. Dan lanjut untuk yang ketiga, di sini kami mendapatkan tugas untuk menghitung resep dengan pengambilan setengah resep. Jadi karena di sini 10, jadi yang kita ambil hanya setengahnya, yaitu 5 ciprofloxacin 5 tablet. Dan untuk harga satuannya 5.000, ditambah indeks laba 25%, jadi hasilnya 6.250. Yang kedua ada prednisolone, jumlah tambahan diambil 5, harganya 2.500 tambah 25%, hasilnya 3.125. Yang ketiga methanol, jumlah tablet yang diambil juga 5 tablet, harganya 12.500 ditambah indeks laba 20%, hasilnya 15.625. Jadi ini untuk total harga obatnya 25.000. Kemudian kita tambahkan untuk plastik bungkus obatnya 1.000 kita kali 4, hasilnya 8.000. Kemudian islah 1.500 dikali 3 sama dapat 1.500. Nah, di sini kelompok kami tidak menambahkan embalase karena resep kami bukan obat racikan, jadi kita tidak menambahkan embalase. Nah, untuk totalnya ini adalah 33.500. Jadi harga 33.500 ini adalah harga yang dibayarkan pasien pada apotek kami. Kelompok ketiga, dokumentasi. Silakan dibuka resepnya, Mbak ya. Ini kelompok ketiga, kasusnya adalah mendapatkan resepnya Bu Anissa, Dr. Anissa. Cuma bukan racian ya, tapi dapatnya resep tunggal. Jadi tinggal ambil aja, ambil sesuai dengan yang diminta dokternya. Ini pasiennya minta separuh atau full, Mbak? Separuh. Pasiennya minta separuh resep, Mbak. Mungkin duitnya kurang mungkin ya, atau sisanya buat gojek pulang atau buat jajan sambilan juga, itu saya tidak paham itu. Oke, perhitungannya silakan Mbaknya. Perhitungannya separuh berarti separuhnya dari jumlah ya. Iya. Berarti berapa yang harus dibayar Mbaknya? Total yang harus dibayar kepada pasiennya setengah itu 33.000 loh. Ya kan? Karena ada biaya-biaya tambahan yang lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, 2 kepada kelompok ketiga? Saya Bu. Sok, jangan sama saya Mbak, silakan tanya kelompok ketiga. Bagaimana cara pasien mengingat obat yang dia tebus beberapa waktu lalu saat dia akan membeli kembali? Ada yang mau siapa Mbaknya? Dan salah satunya mau siapa? Jadi pasien saat itu hanya meminta setengah resep, berarti dari pihak apotek wajib untuk memberikan kopi resep kepada pasien agar memudahkan pasien untuk menebus sisa obat yang belum dia beli dengan menunjukkan kopi resep tersebut kepada pihak. Oh ya, ini biasa ya, minta setengah, berarti wajib dapat apa? Kopi resep itu wajib ya. Kita pihak apotek juga harus memberikan kopi resep biar pasien nanti bisa menebus kembali di apotek kita ataupun apotek yang lain. Jadi dia tidak perlu mengingat lagi minum obat apa ya kemarinnya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tangan Mbak Plus lagi.
alhamdulillah kita sudah selesai semua melakukan presentasi ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi semuanya. Sekarang kita evaluasi hasilnya dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Evaluasi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu kelompok 1 tadi resepnya, kalau kemudian nggak salah lihat itu tadi racian, tapi dateless dosis. Dimana kalau dateless dosis berarti Anda harus membagi sediaan obat. Nah, cara carinya gimana? Kemudian sediakan ISO untuk Anda. Silakan cari berapa sediaan obatnya, berapa miligram sesuai dengan dosis takaran di kemasan. Lalu Anda juga mengalihkan jumlahnya, ya kan? Yang di kelompok kedua tadi, di kelompok kedua racian juga, tapi non dateless dosis. Jadi Anda tidak perlu mengalihkan jumlah obat ataupun membagi. Jadi satu obat itu digunakan untuk 10 bungkus. Jadi kecil sedikit-sedikit tadi. Nah, sedangkan untuk kelompok ketiga, di kelompok ketiga tadi obatnya tunggal. Jadi tidak ada racian, jadi tinggal ambil. Kalau tunggal biasanya untuk dewasa atau anak-anak enggak? Dewasa. Nah, ini kebetulan di kelompok 1 dan 2 persediaan untuk anak-anak. Makanya dipuyer. Jadi di kelompok 3 tadi tidak ada puyeran orang dewasa, jadi tinggal minum aja 1 tablet seperti itu. Nah, dari pembelajaran hari ini ya Mbak ya, kemudian ini yang sering terjadi di apotek, bahwasanya Mbak, pertama harga obat bisa berubah itu tergantung dari apanya Mbak, tergantung dari resepnya, itu jumlahnya banyak apa enggak. Yang kedua biasanya adalah ya pasti harganya, harga obatnya dari pabrikannya itu berapa. Terus juga nanti Mbak, salah satunya adalah ini sebenarnya rahasia ya, tapi ini seada di apotek itu ada. Kita akan memberikan fee atau ya sekedar ucapan terima kasih karena kita bekerja sama dengan dokter, dengan meminta dokter untuk bekerja sama dengan apotek kita. Caranya gimana? Ya kita kerjasama dengan dokter tersebut. Dokter mau nggak kerjasama dengan apotek saya? Nanti setiap resep yang masuk ke tempat saya nanti sekian persen untuk Anda. Makanya harganya ada istilah margin harga sampai 30% ke atas. Ya tadi di apotek A berapa Mbak margin harganya? 30. Apotek Anda? 35. Apotek C 25. Itu bukan untuk apotek semua Mbak, tapi sebagiannya diberikan kepada dokter karena kita memberikan tips karena bekerja sama dengan apotek kami. Jadi resepnya si pasien, yang pasien periksa ke dokternya masuk ke tempat kami. Seperti itu. Ya, itu kenapa sih harga obatnya menjadi lebih mahal? Selain itu ada istilah tuslah. Kalau Anda beli obat di apotek tanpa resep, tidak ada istilah tuslah. Ya beli aja sesuai harga faktur yang kemarin kita pelajari. Nah, khusus untuk resep ada tuslah, ada embalasenya. Nah, itu bedanya di situ. Ya. Oke, jadi semoga Anda memahami juga nanti kalau pas Anda PKL, ojo kaget. Rego amoxicillin kok jadi berbeda pada saat orang beli bebas atau amoxicillin tidak beli bebas ya. Harga obat misalkan paracetamol pada saat beri biasa sama resep kok berbeda, kenapa? Anda cuma sebagai anak PKL mikir aja, Anda nggak perlu mikir yang dipikir sampai bawa ke rumah sampai Anda nanti dewasa, tidak perlu, karena ada istilah kita tuslah embalase ataupun jasa profesi fee untuk si dokternya. Ya, ini evaluasi untuk kita Anda 3 kelompok. Oke, kalau sudah seperti ini semua, ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham semua? Ya, kalau sudah cukup paham semua, kita silakan dikumpulkan LKPD Anda. Kemudian minta tolong LKPD-nya dikumpulkan. Sudah diisi semua ya? LKPD, bahan ajar semuanya dikumpulkan jadi satu. Ya, silakan kembalikan tempat duduk Anda seperti semula lagi, sama buku ISO-nya.
kesimpulan? Ya, alhamdulillah itu menurut Budian sudah cukup. Dan luar biasa sekali ya Mbak ya pada pembelajaran hari ini. Jadi kita belajar mengenai harga resep obat. Nah, resep obat kita mendapatkan harganya sekian puluh ribu atau ribu itu kenapa? Dapatnya dari mana? Ada penambahan apa saja sih di dalamnya? Ada faktornya apa saja sih? Nah, tadi kita sudah ada kesimpulan tadi. Tiga kesimpulan itu sudah cukup bagus menurut Budian. Nah, oke Mbak, apa sih yang kita pelajari Mbak hari ini Mbak? Kita belajar tentang apa sih hari ini? Resepnya diapain? Hitung apa? Kita udah nggak ngitung dosis ya seperti kelas 1 ya? Kita akan menghitung harganya untuk diberikan kepada pasien. Pasien mau kan? Mau silakan. Ini disesuaikan dengan kebijakan apotek masing-masing. Oke, Mbak, pembelajaran yang pada hari ini selesai. Tapi sebelum selesai, kemudian ada tes untuk Anda. Silahkan dikerjakan ya. Kerjakan, sudah kasih tes untuk Anda. Tapi tes hari ini Budian tidak menggunakan Google Form. Budian ingin melihat cara kamu mengerjakannya seperti apa. Ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas Anda. Atau itu belakang Mbak, silakan. Silakan. Dan masih waktu 10 menit ya. Sudah punya 5 soal. Silakan kerjakan. Tulis nama kelas Anda. Perhitungannya sekalian ya. Di mana? Di situ. Coret di situ. Mau pakai kalkulator monggo, mau buku catatannya dikeluarkan monggo silakan. Buku catatannya yang tidak paham tadi lupa perhitungannya silakan catatannya digunakan nggak apa-apa. Nanti silakan diorek-orek langsung di kertasnya Mbak ya perhitungannya ya. Orek-oreknya sekalian di situ. Mbak, perhitungannya cara-cara di tempat. Jadi Budian tahu Anda menghitungnya bagaimana caranya.
depan. Tumpukan tulis nama kakak Anda. Iya, atlet ke belakang. Ya, Mbak yang saya 15 anak ya, dan berkumpul semua ya. Nanti Budian akan koreksi sama kan dengan punya Budian. Semoga hasilnya bagus ya Mbak ya.